Pemirsa, Peggy Setiawan sejak awal menolak penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat. Peggy mengklaim dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang disangkakan kepadanya. Di sisi lain, penyidik juga berpacu mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Peggy. Kenapa? Saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa Peggy tidak pernah melakukan itu? Saya dipaksa. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Saya rela mati. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Mau panggilan saya itu. Nama panggilan nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Momen itu bakal dikenang, nyaring bantahan Peggy Setiawan juga masih terngiang sampai hari ini. Hari itu, Minggu 26 Mei 2024. Peggy yang diapit petugas menampik keras penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang terjadi sewindu silam. Peggy merasa dirinya difitnah. Oke, tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Saya tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain, Peggy? Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman, tapi Anda betul ikut game Pak? Tidak, sekali, Pak. Tidak, saya dalam mati, Pak. Jadi, kalian jadi saksi kalau saya mati. Pada saat tanggal 27 Anda di mana pada saat Di kejadian? tempat apa? Di depan. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya dalam mati. Saya dalam mati, Pak. Saya dalam mati, Pak. Jika Peggy merasa difitnah, sebaliknya penyidik juga berkeyakinan bahwa pihaknya telah mengantongi cukup bukti kalau menetapkan Peggy sebagai tersangka dan menyebutnya otak pelaku. Peggy pun dijerat pasal berlapis, ancaman hukumannya pidana mati, seumur hidup dan kurungan penjara paling lama 20 tahun. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Mengiringi langkah penyidik menetapkan Peggy sebagai tersangka, muncul polemik baru. Jumlah daftar pencarian orang atau buron berkurang dari 3 menjadi hanya 1 buron, yaitu Peggy Setiawan. Polisi berdalih dihapusnya 2 DPO atas nama Andi dan Dani karena alat bukti terhadap keduanya dinilai tidak mencukupi. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Sebelum rilis tanggal 26 Mei 2024 itu, Peggy lebih dulu dicokok jajaran Polda Jawa Barat di Bandung pada Selasa malam 21 Mei 2024. Terhadap dirinya, Peggy dikatakan sebagai buron selama 8 tahun. Keesokan hari usai penangkapan itu, petugas kepolisian disebut menggeledah rumah Peggy. Penggeledahan itu dimaksudkan untuk mencari bukti lain dalam kasus pembunuhan Vina. Diketahui, Peggy tercatat sebagai warga desa Kepongpongan dengan identitas ayah dan ibu atas nama Rudi Irawan dan Kartini. Meski begitu, Peggy tidak cukup dikenal di desanya lantaran lebih sering berada di kota.
ini pula yang turut menguatkan keyakinan Kartini yang sedari awal meragukan sangkaan terhadap Peggy sebagai pelaku pembunuhan. Pernah melakukan kejahatan seperti itu. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Waktu 2016, waktu kejadian, anak saya pun lagi ada di Bandung, lagi kerja. Udah berangkat, sebelum kejadian sudah berangkat selama 3 bulan. Sanggahan keras Peggy ditambah kerisauan Kartini atas penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka, ditangkap tim kuasa hukum Peggy untuk berikutnya menempuh jalur pra-peradilan. Apalagi permohonan penangguhan penahanan terhadap Peggy yang dinilai tidak bersalah oleh tim kuasa hukum juga tak bersambut. Kalau memang curiga bahwa itu adalah Peggy, ya dilakukan pemanggilan atau misalnya pemeriksaan ulang, jangan langsung penetapan tersangka gitu kan. Kita juga kaget, makanya seperti itu. Kami tim hukum dari Peggy Setiawan, dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus Peggy, karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut, kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan, karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan. Menghadapi kemungkinan pra-peradilan yang hendak ditempuh pihak Peggy saat itu, pihak Polda Jawa Barat tidak mempersoalkannya, sebab penetapan Peggy sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat juga dianggap memiliki dasar hukum yang kuat. Terkait pra-peradilan, kami belum menerima pemberitahuan surat terkait pra-peradilan. Namun manakala akan ada pra-peradilan, itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Dalam masa sekarang hingga nanti pada masa pemeriksaan pra-peradilan, demikian juga pada fase pemeriksaan di pengadilan nanti, itu tentu kita bicara mengenai kuat-kuatan bukti itu, ya, dari segi kepolisian dan juga dari segi si Peggy ini. Selanjutnya, tinggal sekuat apa bukti-bukti yang disodorkan kuasa hukum Peggy untuk membebaskannya dari status tersangka. Beradu dengan berbagai dalih penyidik yang membidik Peggy.